Apakah yang menyebabkan seseorang sulit bisa tidur nyenyak? Pasti banyak faktor. Mungkin dia sedang sakit, atau mungkin banyak pikiran, atau mungkin banyak nyamuk ya di rumahnya. Tetapi orang kebanyakan tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau tidurnya tidak berkualitas, tidur lalu bangun, tidur bangun, sebentar bangun. Biasanya karena memang ada begitu banyak muatan-muatan pikiran yang melelahkan. Mungkin seolah-olah seperti roda berputar terus, pikirannya berjalan dan tidak bisa tenang. Apakah kita tahu tentang Nina Bobo? Lagu yang biasanya mengiringi anak kecil tidur. Tahukah bahwa ciri-ciri lullaby atau Nina Bobo itu sifatnya tenang, mengalun, perlahan, dan menenangkan. Didengarnya juga enak, rasanya adem di hati. Rasanya kita memang perlu Nina Bobo yang baik untuk supaya kita bisa tidur nyenyak. Tapi Nina Bobo apa? Saya perkenalkan hari ini Nina Bobo yang bernama Bijaksana. Karena dengan bijaksanalah kita bisa dengan tenang lelap tidur nyenyak. Makin kita diiringi oleh bijak itu, maka makin kita bisa berbaring dengan nyenyak. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa dari Amsal 3 ayat 21 sampai 26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Cuplikan Amsal 3 ayat 21 sampai 26 ini adalah bagian yang paling saya sukai dari kitab hikmat ini. Kenapa demikian? Karena di situ dituliskan jangan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Saya bertanya-tanya kenapa tidak menjauh dari mata? Karena berarti bicara pertimbangan dan kebijaksanaan tidak menjauh dari mata itu berarti selalu ada di dalam pandangan kita. Apapun pandangan yang kita miliki, bila diiringi dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, maka itu adalah sesuatu yang bernilai luar biasa sehingga cara pandang kita terhadap apapun juga itu akan menjadi sebuah cara pandang yang proporsional, yang tepat, yang tetap dan tidak salah. Karena kita pakai pertimbangan dan kebijaksanaan yang tentunya maksudnya di dalam kitab Amsal ini adalah pertimbangan dan bijaksana dari hikmat Tuhan. Dan inilah kekuatan hikmat. Hikmat yang membuat pandangan kita terpelihara dengan baik, memandang dengan cara yang benar, memandang juga secara proporsional, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pandangan-pandangan keliru. Setelah itu dikatakan, maka itu akan jadi kehidupan bagi jiwamu. Bila pandangan-pandangan kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, maka itu pandangan akan menjadi kehidupan buat jiwa kita. Jiwa kita akan terpelihara, terhidupkan oleh pandangan-pandangan yang penuh dengan bijaksana. Selain itu dikatakan jadi perhiasan bagi lehermu. Berarti dia sungguh-sungguh menandakan perhiasan itu menunjukkan sebuah keindahan. Sesuatu yang tertata. Biasanya orang yang memakai perhiasan itu adalah kelompok orang-orang bangsawan, para raja. Dan itulah sebenarnya kekayaan seorang bijaksana, yaitu pertimbangan dan bijaksananya itu, kekayaannya. Dan yang menarik lagi, ini yang membuat saya suka dengan bagian ayat-ayat ini adalah engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jadi hikmat bukan saja bicara pandangan dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, tapi juga berkaitan dengan aktivitas kita. Kalau berjalan di jalanmu, maka aman, kaki tidak mudah terantuk. Berarti bahwa bijaksana itulah yang membuat kita lebih berhati-hati di dalam melakukan apapun juga dalam beraktivitas.
Dikatakan engkau akan berjalan, ini bicara soal aktivitas kita sehari-hari. Saat dipandu oleh hikmat, maka kita tidak mudah tersesat karena kita timbang, kita pikirkan matang-matang supaya tidak salah langkah. Dan ini yang pamungkas dari ayat ini, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Disinilah sebenarnya nina bobo hikmat kita butuhkan. Karena dengan bijaksana yang dari Tuhan memenuhi pikiran kita, memenuhi pandangan kita, memenuhi aktivitas kita, maka saat tidur pun kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan membuat tidur nyenyak. Ini yang saya katakan nina bobo hikmat. Bukan nina bobo maksudnya secara negatif bahwa bijaksana itu meninabobokan kita, membuai kita sampai terlena. Bukan, justru malah menenangkan dan menyenyakkan tidur kita. Ini sangat penting, bukankah tidur menjadi penting buat kesehatan, regenerasi tubuh kita adalah dari porsi tidur kita yang berkualitas dan baik. Dan sabda Tuhan memberikan kepada kita resep yang penting untuk tidur nyenyak, yaitu apa? Hidup bijak, diiringi oleh bijak, dan diiring oleh bijak. Sampai dikatakan ayat 25, jangan takut pada kekejutan yang tiba-tiba atau pada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Orang yang dipenuhi oleh pertimbangan dan bijaksana, dia akan tenang menghadapi apapun juga, termasuk kekejutan yang tiba-tiba, yang tak terduga. Kuncinya ada di ayat 26. Pertimbangan dan bijaksana itu, ketika kita terus genggam dan tinggal dengan pandangan hikmat, dengan aktivitas yang digerakkan oleh hikmat, dengan istirahat yang juga disertai dengan hikmat, maka dikatakan rahasianya karena Tuhan yang jadi sandaran. Orang yang tidak mau berpaling dan tidak suka berpaling dari Tuhan, maka dia akan terus-menerus menyadari dirinya diiring oleh hikmat Tuhan, diiringi oleh bijaksana dari Tuhan yang membuat dia berbaring dengan nyenyak karena dia diiring dan diiringi oleh bijak. Mari mohonkan kepada Tuhan supaya bijaksana memenuhi pikiranmu bukan saja pada saat berpikir, pada saat bekerja, tapi juga pada saat beristirahat. Jadi sebelum tidur, doanya bukan bilang supaya nyenyak tidur saja, tapi biar bijaksana dari Tuhan menyenyakan tidur kita. Selamat beristirahat, tapi jangan lupa tetap mengandalkan hikmat Tuhan. Hidup takut akan Tuhan membuat kita tenang, tidak banyak pikir yang macam-macam. Karena sandaran kita jelas, kita tidak mau berpaling dari Tuhan sang sumber bijaksana itu. Dia akan menghindarkan kaki kita dari segala macam jerat-jerat yang dijebakkan kepada kita oleh manusia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Pelajaran hari ini adalah mau beritahu, walaupun masalah seringkali menggiring semangat menjadi miring, orang yang diiringi bijak akan berbaring nyenyak karena tidak suka berpaling dari Sang Maha Bijak. Selamat jadi bijak. Amin.